Halo, selamat berjumpa kembali kelas 11 MIPA dengan saya pada mata pelajaran PKWU. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perencanaan usaha. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang materi analisis SWOT. Analisis SWOT itu diperlukan untuk apa? Ini diperlukan untuk menganalisis ketika kalian akan membuat sebuah perencanaan usaha. Memang usaha tanpa perencanaan itu juga bisa berhasil, tetapi apakah lalu kemudian usahamu itu akan tetap meningkat dan terus meningkat dan bisa disebut sebagai sukses, atau usahamu itu ya hanya pada batas sudah itu, artinya tetap pada batas yang ya sudahlah, untungnya ya cuman itu saja. Tiap hari misalnya untung 5.000 ya hanya 5.000 terus, tetapi tidak pernah meningkat dari bulan ke bulan misalnya atau dari hari ke hari. Nah, supaya perencanaan usahamu itu matang dan kemudian menghasilkan tujuan yang baik pula, ya namanya juga kita usaha, berarti tujuannya adalah menghasilkan untung. Nah, supaya untung itu bisa naik, maka salah satunya kita harus melakukan sebuah analisis. Nah, analisis yang paling baik gitu, ya bukan yang paling baik saya mengatakan, tapi yang paling sederhana lah gitu, itu menggunakan analisis SWOT. Karena unsur di dalam analisis SWOT itu sendiri kan hanya 4, hanya sedikit gitu. Tetapi itu bisa melihat semua komponen yang ada di dalam perencanaan usahamu. Nah, mari kita akan sedikit melihat tentang apa itu analisis SWOT. SWOT itu dari kata strength, kemudian weakness, opportunities, dan threats. Nah, yang pertama itu adalah strength. Strength itu atau kelebihan. Nah, kelebihan itu maksudnya apa? Ketika kalian membuat sebuah perencanaan usaha, nah ini yang harus pertama kali dilihat adalah kelebihan dari usaha saya itu apa sebenarnya. Apa yang menjadi, nah misalnya istilahnya menjadi ikon dari usaha saya, atau yang memiliki keunikan apa toh usaha saya itu. Jadi ya kelebihannya dilihat dari satu, kelebihan dari produk saya apa dibandingkan dari orang lain gitu. Lalu yang kedua kira-kira unik. Nah, uniknya itu apa? Jadi misalnya saya mau membuka usaha tentang penjualan pulsa gitu ya. Nah, kira-kira apa yang membuat saya itu, atau membuat usahamu itu beda dari tempat yang lain. Jadi inovasi apa gitu. Ini tentang kelebihan dari usaha. Terus kemudian yang kedua itu adalah kelemahan atau weakness-nya. Kalau weakness itu lebih pada kelemahan. Jadi sebuah usaha itu kan tidak mungkin lalu sempurna 100%. Pasti ada beberapa yang membuat usaha tersebut menjadi kolaps misalnya, atau membuat usaha tersebut menjadi rugi gitu. Nah, maka sebelum itu terjadi, kalian kan harus perlu menganalisis kira-kira usaha saya itu sebenarnya punya kelemahan di bidang apa. Nah, misalnya contohnya begini, kalian harus melihat apa tuh yang menyebabkan kerugian dari usaha yang akan saya rencanakan. Nah, jadi usaha itu punya istilahnya itu penyebabnya apa, atau faktornya kan bisa dari dalam atau dari luar yang membuat usahamu itu nanti akan menjadi rugi. Kemudian, nah yang kedua, kira-kira apa toh yang wajib ditingkatkan dari rencana usahamu itu. Jadi kalau kalian membuat sebuah perencanaan usaha harus melihat kembali apa yang mesti saya tingkatkan. Terus kemudian yang kedua, kira-kira yang menyebabkan ini bisa rugi itu apa. Nah, ini masuk pada unsur weakness atau kelemahan. Yang ketiga itu unsurnya adalah opportunities. Opportunities itu adalah peluang gitu. Lalu dikatakan peluang apa? Bahwa usahamu itu pasti kan berpeluang. Namanya juga kita mau membuat sebuah usaha, masa tidak ada peluang gitu.
Kalau kita melihatnya misalnya begini, saya mau usaha kopi. Nah, kira-kira ada peluang nggak di situ? Atau jangan-jangan saya hanya mau mengikuti tren saja? Nah, kalau hanya mau mengikuti tren saja ya kita tidak akan matang usahanya. Maka kita lihat, oh peluangnya adalah misalnya di daerah tempat saya belum ada yang buka warung kopi. Nah, ini peluang saya. Atau misalnya, oh di tempat saya itu banyak penyuka kopi. Nah, karena di tempat saya tidak ada yang jual kopi, ya, terus kemudian banyak yang suka kopi, maka itu peluang bagi saya untuk membuka usaha warung kopi. Jadi di dalam peluang itu lebih pada satu tren. Tren itu ya kita melihatnya seperti tadi, bukan lalu hanya ikut-ikutan tren gitu ya. Apa tuh yang sedang berkembang saat ini? Kalau di masa pandemik ya kira-kira apa? Nah, semuanya butuh pakai data misalnya. Semuanya ini butuh apa? Penyedia jasa layanan internet misalnya. Nah, itu peluang. Karena kenapa? Karena konsumen pasti memburu itu. Nah, ini yang dikatakan dengan peluang. Lalu yang terakhir itu adalah threats atau ancaman. Nah, ancaman itu jelas mungkin ada. Bahkan di semua produk atau semua perencanaan usaha pasti punya ancaman. Karena kenapa? Kadang kita menjual jasa atau produk yang sama dengan orang lain. Jadi ancamannya lebih pada apa? Pesaing kan begitu. Pesaing itu mereka punya inovasi yang lebih baik mungkin dari tempat kita. Nah, itulah salah satu ancaman dari usaha yang akan kita lakukan atau yang akan kita buat begitu. Terus kemudian kira-kira, nah ketika saya mau membuka usaha ini, ada nggak masalah gitu? Misalnya begini, ini contoh ya, contohnya itu agak ekstrim. Misalnya saya mau membuka usaha warung itu tadi, warung kopi begitu. Tetapi saya membuka usaha itu di tempat yang, sengketa misalnya, rumah sengketa. Nah itu kan jadi masalah. Nanti ketika sudah laku-lakunya, terus kemudian setelah itu lagi laris-larisnya begitu, ternyata direbut atau jadi perebutan hak waris dan segala macam. Nah, itu namanya ancaman. Jadi sebisa mungkin sebelum kalian merencanakan sebuah usaha begitu, ya dilihat kembali kira-kira ini beres tidak ya? Atau baik-baik atau tidak ya? Nah, semacam itu. Jadi itu tadi ada 4 unsur dalam analisis SWOT ya. Dan masing-masing unsur itu tadi ya punya istilahnya punya penjelasan masing-masing gitu. Jadi ada kelebihan, kelemahan, kemudian ancaman dan peluang. Ini ya, pada sesi ini kita belajar tentang analisis SWOT. Nah, nanti pada sesi berikutnya kita akan belajar tentang contoh. Jadi contoh analisis SWOT itu seperti apa? Oke. Nah, pada sesi ini kita akan belajar tentang contoh. Saya akan memberikan ilustrasi contoh gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kalian ketika membayangkan sebenarnya menganalisis itu seperti apa gitu ya. Nah, contohnya saya akan mengambil toko online gitu ya. Toko online kan sekarang lagi tren gitu ya, semuanya barang itu di-online kan gitu. Jarang orang masuk toko gitu, karena mungkin takut terkena COVID gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara menganalisisnya? Analisisnya ini boleh menggunakan template, boleh deskripsi. Yang penting adalah kalian bisa membedakan antara 4 unsur tadi. Nah, sekarang contohnya bagaimana? Contohnya kalau untuk toko online, kelebihannya apa saja gitu. Nah, kelebihan toko online itu adalah bahwa saya itu menawarkan produk yang berkualitas. Jadi produk saya berbeda dari tempat yang lain gitu. Jadi saya punya produk yang lain daripada yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu mau membuat kaos gitu ya, kaos sekarang kalian membuat kaos dengan inovasi yang lain gitu. Misalnya tidak dengan cetak sablon gitu, tapi seperti di batik itu. Nah, jadi ada misi lingkungan alam gitu ya. Nah, ini contoh inovasi. Lalu yang kedua, saya mempunyai SDM yang berkualitas.
Jadi untuk membuat kaos dengan tulisan yang dibatik tadi, saya punya SDM yang bisa membatik, tentu saja. Nah, ini salah satu kelebihan dari usaha yang akan saya buat. Ini ya. Lalu yang kedua itu adalah tentang kelemahan. Kelemahan dari usaha saya itu karena ini baru, kemudian saya belum pernah membuat usaha sebelumnya, jadi mungkin belum dikenal banyak orang. Jadi usaha pembuatan kaos saya ini belum ada orang yang tahu gitu. Lalu yang kedua adalah soal promosi. Nah, promosi ini kalau online itu mungkin dengan iklan-iklan atau mungkin iklan di YouTube, atau kalau yang paling sederhana adalah status WA begitu, atau di Instagram begitu ya. Nah, ini lalu bagaimana? Yang menjadi permasalahan saya adalah waktunya itu harus kapan ya kira-kira? Orang sering melihat Instagram itu jam-jam tertentu atau tidak ya? Nah, ini sebagai kelemahan dari usaha yang akan saya rencanakan. Karena saya belum tahu kira-kira promosi yang baik itu seperti apa. Ya, jadi sudah ketemu ada kelebihannya, lalu kemudian kelemahannya. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah peluang. Nah, peluangnya itu apa gitu? Peluangnya itu adalah bahwa jumlah konsumen toko online sekarang kan tren online begitu. Jadi banyak orang yang akan mencari online dibandingkan mereka berbondong-bondong pergi ke toko. Nah, ini peluang buat usaha saya gitu. Jadi misalnya sekarang kamu jualan pulsa online itu kan lebih mudah tuh. Mereka tinggal transfer pakai mobile banking misalnya, terus kalian tinggal kirim. Atau orang itu kan sekarang lebih senang mencari atau membeli di Tokopedia gitu daripada mereka di toko-toko gitu kan. Apalagi kalau orang yang atau kalian suka mager begitu tuh, malas gerak. Nah, ini cocok gitu. Lalu kemudian untuk mengembangkan pasar. Nah, peluang saya lebih banyak ini untuk membuat bisnis online begini. Kan lebih enak. Saya kemudian misalnya pasar saya tidak hanya di Jogja, bisa sampai luar negeri. Ini salah satu peluang dari usaha yang akan saya buat. Nah, sekarang yang terakhir, ancamannya apa gitu? Ancamannya adalah kalau saya melihat dari peluang dari bisnis yang akan saya jalankan, itu yang pertama itu adalah pesaing jelas. Karena usaha online ini kan tidak hanya saya atau tidak hanya kalian yang akan membuka, tetapi banyak orang gitu. Maka salah satunya adalah pesaing usaha itu jelas, itu ancaman bagi ya perencanaan usaha saya. Lalu yang kedua, karena saya masih baru begitu dengan modal yang sedikit, maka apa? Sarana prasarana itu juga kurang memadai. Jadi mungkin saya masih menggunakan HP begitu. Aplikasinya mungkin yang saya gunakan itu masih juga terbatas. Jadi mungkin masalah misalnya penjualan kuota di atas 2 giga itu mungkin saya masih kesulitan. Nah, ini salah satu contoh dan gambaran analisis SWOT dari toko online. Nah, begitu ya Mas ya. Mudah-mudahan ilustrasi ini bisa lebih memperjelas atau membuat kalian punya bayangan kira-kira analisis SWOT itu seperti apa dan contohnya. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.